Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam satu kegiatan kajian kuliah subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih pada bab yang ketiga, yaitu bab sabar. Hadis yang ke-25 ya dari bab sabar. Hadis dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhum, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang kemarin sudah mulai kita bahas, at-tuhuru satrul iman, bahwa bersuci itu sebagian dari iman. Walhamdulillahi talmaul mizan, dan alhamdulillah segala pujian bagi Allah itu adalah memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, dan subhanallah maha suci Allah serta alhamdulillah segala pujian bagi Allah itu keduanya memenuhi atau ia memenuhi antara langit dan bumi. Wassolatu burhan wassodakot wassolatu nuron wassodakotu burhan wassabru diyaan. Kemarin telah kita bahas 3 macam cahaya, yaitu wassolatu nurun, solat adalah nur, wassodakatu burhan, dan sodakoh adalah burhan, wasabru diyaan, dan sabar adalah dia. Ketiganya merupakan cahaya semuanya, tetapi karakter cahayanya berbeda-beda. Ketika nur itu adalah cahayanya tidak ada rasa panas, kehangatan, kenyamanan, ya, kenyamanan pada nur itu. Kemudian sodakoh itu ada sebagai burhan, penjelas, ya, dalam kosakata bahasa Arab itu juga artinya cahaya, tetapi ada kehangatan di sana. Burhan itu wasabru diyaan, dan sabur itu lebih diartikan di dalam bahasa Indonesia sebagai sinar, karena juga memiliki selain cahaya juga memiliki panas. Dan orang yang bersabar itu harus menahan panasnya itu dari segala hal yang mungkin tidak disukainya. Ada hal yang mengenai dirinya, maka harus bersabar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita melanjutkan pada kajian kita tentang bagian akhir dari hadis ini, yaitu wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, dan Al-Quran adalah hujah atasmu yang membelamu atau yang akan menjadi saksi yang akan mencelakakanmu.
Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah Al-Quran. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu berguna untuk manusia seluruhnya, tidak hanya untuk orang beriman tetapi untuk manusia seluruhnya. Hudal linnas, ya, sebagai petunjuk bagi manusia. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, baik dia itu muslim, kafir, ya, dia itu yang mengerti agama atau tidak mengerti agama, Al-Quran ini telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia secara keseluruhan. Apapun agamanya, apapun kemudian bangsanya, dimanapun dia tinggal, dia telah diberikan Allah Al-Quran. Maka kemudian Al-Quran itu nanti punya karakter, ya, dia akan dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan, ya. Dimanfaatkannya untuk apa? Jadi tidak ada pilihan lain, ya. Jadi Al-Quran sudah jadi petunjuk, sudah datang, sudah diturunkan Allah ke muka bumi ini. Maka kemudian tinggal orang itu akan memanfaatkan Al-Quran atau tidak memanfaatkan. Maka kemudian Al-Quran ini bisa menjadi pembela atau menjadi saksi, ya, menjadi pembela kepadamu atau menjadi saksi atas kamu. Bagi orang-orang yang menerima Al-Quran, kemudian mempelajarinya, membacanya, mempelajarinya, memahaminya, kemudian mengamalkan kandungan-kandungannya, maka dia akan mendapatkan Al-Quran itu nanti di hari akhir sebagai pemberi syafaat, ya. Tetapi sebaliknya, ketika orang tidak bisa memanfaatkan Al-Quran, ya, tidak membacanya atau membacanya untuk keperluan yang lain. Kita beberapa periode yang lalu masih sering mendengar cerita-cerita orang mengunggulkan Al-Quran yang kemudian justru sebagai benda-benda keramat, ya. Jadi mungkin ada Al-Quran yang Al-Quran itu untuk dibaca. Kenapa ditulis sangat kecil sehingga orang kesulitan membaca, kemudian ditaruh di dalam sebuah tempat yang khusus, ya, kemudian diikatkan di tubuhnya seakan menjadi jimat, ya. Nah, ini sesuatu yang tidak pas, ya. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk, artinya ketika kita membacanya maka harus melihat artinya, mengetahui artinya, kemudian petunjuknya diamalkan. Maka orang yang seperti ini berarti orang-orang tersebut adalah meletakkan Al-Quran di depannya, maka akan menuntun ke arah jalan yang benar dan sampai akhirnya akan membawa kepada surga di akhirat kelak, memberi syafaat kepada para pembacanya. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti di hari kiamat adalah akan datang sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Tidak hanya membacanya, kemudian memahami artinya, mengamalkan kandungan-kandungannya, kemudian juga menyebarkannya kepada yang lain, ya. Jadi setiap manusia, ya, itu punya kewajiban terhadap Al-Quran itu. Bahkan orang-orang yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang mempelajarinya kemudian mengajarkannya, ya. Jadi orang-orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran atau kemudian mengajarkan Al-Quran. Oleh karena itu, ya, mari kita dengan kompetensi kita masing-masing di tempat kita yang kita mampu, kita menjadi penerang Al-Quran itu, menerangkan kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita punya kemampuan untuk menyampaikannya, meskipun hanya satu ayat, meskipun hanya ucapan Alhamdulillah, ya, atau Subhanallah. Kemarin
Di awal hadis ini kita membacanya, membahasnya bahwa ucapan alhamdulillah ya yang tumbuh dari hati itu nanti akan memenuhi timbangan. Oleh karena itu ya, dengan bagian akhir dari hadis ini bahwa Al-Quran itu adalah hujjatun laka au alaika, bisa akan menjadi saksi untukmu atau atas kamu. Artinya bisa mencelakakan kita kalau kita mengabaikan Al-Quran itu, atau akan menjadi syafaat bagi kita ketika kita memperhatikan Al-Quran itu, membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Ya, banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran, semuanya itu bermanfaat. Tidak ada kisah di dalam Al-Quran yang sekedar kisah untuk penglipur lara. Penglipur lara saja udah manfaatnya, marahi tentrem. Tetapi hikmah-hikmah di dalam cerita di dalam Al-Quran itu sangat banyak kalau kita mengkajinya. Itu tidak sekedar cerita seperti membaca novel ya, membaca cerita cerpen atau seperti apa. Al-Quran lebih baik dari itu ya, karena memang sumbernya dari Allah ya, Allah yang telah menciptakan semuanya, yang telah mengatur, yang telah memberi rezeki ya, yang semuanya itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala ini ya. Maka Al-Quran punya karakter seperti itu. Kalau orang membacanya, mentadaburinya ya, kemudian mengamalkannya sampai kemudian mendakwahkannya, maka Al-Quran akan membela untuk kamu, bermanfaat untuk kamu. Tetapi sebaliknya, kalau Al-Quran ya di hadapan yang kita ada ini ya tidak digunakan semestinya, membacanya saja tidak, atau membacanya hanya sekedar membaca mencari keberkahan saja, tidak pernah kemudian membacanya, mensikapinya sebagai ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak pas ya, sesuai dengan apa yang telah Allah syariatkan, maka Al-Quran itu akan bisa menjadi saksi atas kamu ya, memberatkan kamu ya. Kemudian inilah yang dikatakan sebagai Al-Quran, meletakkan Al-Quran itu di belakang, jadi dipinggirkan, tidak digunakan, sehingga akan mendorong melemparkannya ke dalam api neraka ya. Oleh karena itu ya, kita harus punya sikap yang bagus terhadap Al-Quran ini. Jangan sampai kita bersikap yang salah. Permisalan-permisalan di dalam Al-Quran itu juga bermanfaat ya. Misalnya Allah di dalam awal surat Al-Baqarah itu memberikan sebuah permisalan ya tentang nyamuk atau yang lebih kecil dari itu ya. Di dalam Al-Quran disebutkan itu ya, itu bermanfaat bagi orang ya, bagi manusia ya. Ada orang yang kemudian mendapatkan petunjuk karena permisalan-permisalan itu, dia mengkajinya, mempelajarinya, ada hal yang penting kemudian diambil hikmahnya, ada perintah dilaksanakan perintahnya, ada larangan dijauhi larangannya ya. Itu maka akan menjadi petunjuk bagi orang tersebut. Tetapi permisalan-permisalan yang ada di dalam Al-Quran kalau tidak digunakan, maka justru akan menjadi orang tersebut semakin sesat. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira ya. Allah menyesatkan banyak dari orang-orang itu karena permisalan itu, dan juga memberikan petunjuk yang banyak kepada orang-orang yang lain ya. Siapa yang akan mendapatkan kesesatan atau siapa yang mendapatkan petunjuk, itu adalah siapa yang bisa memanfaatkannya Al-Quran itu. Kalau dia yang memanfaatkan Al-Quran itu dengan baik ya, membacanya, mengkajinya ya, mentadaburinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, maka dia akan menjadi syafaat ya. Jadi
Al-Quran itu karakternya seperti itu. Kita tidak seperti membaca cerita atau membaca makalah atau membaca novel atau yang lain kalau kita membaca Al-Quran itu. Kalau kita membaca cerita-cerita, ya sudah, kita mau ikuti cerita itu atau tidak, itu tidak ada kewajiban. Tetapi membaca Al-Quran itu ada hal yang harus ditindaklanjuti. Bisa ketika kita membaca Al-Quran ada di hadapan kita, bisa jadi Al-Quran itu akan menjadi pencerah bagi kita, menjadi syafaat, menjadi pembela kita. Atau pilihan yang kedua, bisa jadi Al-Quran itu akan menjadi saksi atas kita terhadap hal-hal yang tidak pas, yang tidak seperti yang ditunjukkan di dalam Al-Quran. Ya, jadi tidak ada pilihan yang ketiga. Kalau kita membaca cerita di dalam buku-buku novel misalnya, ya majalah misalnya, tidak ada kewajiban, tidak ada akibat-akibat dari kita mengikuti cerita itu atau tidak mengikuti. Ya, berbeda. Al-Quran tidak seperti itu. Kalau kita membaca novel, ya udah, kita membaca udah tutup, selesai. Ya, kita biarkan saja. Apa yang ada di situ bisa kita ikuti, bisa tidak kita ikuti, tidak ada pengaruhnya bagi kita. Tapi Al-Quran tidak. Kita membaca Al-Quran, maka ada dua pilihan nanti. Pilihannya nanti Al-Quran itu akan sebagai pembela atas kita, atau nanti akan menjadi saksi kepada kita, membela kita, meringankan kita, atau justru mencelakakan kita. Ya, oleh karena itu penting bagi kita dalam bersikap kepada Al-Quran. Jangan sebagai pelengkap yang tidak ada pengaruhnya bagi kita, ya, hanya sebuah hiasan saja. Al-Quran itu hiasan wong Islam, itu tidak. Tapi Al-Quran benar-benar bagian dari keberagamaan kita, bagian dari ibadah kita, bagaimana kita bersikap di dalam Islam ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jadi karakter Al-Quran seperti itu. Al-Quran ini diturunkan di dalam bulan Ramadan, ya, maka Ramadan menjadi bulan yang istimewa. Ya, Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, ya, menjadi malaikat yang mulia pula. Demikian juga Al-Quran diturunkan kepada seorang Nabi Muhammad SAW, maka Muhammad SAW adalah Nabi yang mulia. Demikian juga Al-Quran itu diturunkan untuk manusia. Siapa yang mendapatkan itu, ya, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, maka dia adalah orang-orang yang mulia. Ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Maka kita dalam kegiatan di Al-Manar ini itu mengambil peran di dalam mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah, one day one juz, ya. Kemudian juga ada TPQ, ya. Ada TPQ itu satu huruf saja seorang guru mengajarkan huruf alif, kemudian kalau di harokati fathah menjadi a, kalau dhammah menjadi u, kalau kasrah menjadi i. Itu pahala yang insya Allah luar biasa. Setiap kali orang itu membaca, anak tadi membaca Al-Quran, kan berarti ketemu alif berapa kali. Dia tahu alif dari guru TPQ-nya. Nah, maka setiap pahala mengalir kepada pembaca Al-Quran, padahal selalu menjumpai a atau i atau u, ya, di dalam Al-Quran itu, maka pahala terus mengalir. Demikian juga orang-orang yang terlibat dalam kegiatan itu, memikirkan tentang bagaimana TPQ-nya, ya. Syukur terlibat langsung, ya, baik kepada murid-muridnya atau kepada anak-anak yang lain, ya, anak-anak kita. Kemudian anak-anak kita yang kita ajari itu terus membacanya, dan itu tahu
yang seperti ini dibaca A, yang seperti ini dibaca I, yang seperti ini dibaca U, sampai kemudian seluruhnya itu kemudian kita telah mengajarinya, kok itu terus dipraktekkan terus, maka insya Allah itu pahala mengalir untuk orang yang pertama kali ya mengenalkannya itu, ya, orang yang berjasa dalam memberikan pemahaman bagaimana membaca Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu akan bisa menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, atau kemudian menjadi saksi yang memberatkan kita di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Maka pilihan yang pertama itu insya Allah yang akan kita ambil, Al-Quran sebagai syafaat, pemberi syafaat bagi kita karena kita membacanya. Banyak di medsos ya itu membuat iri ya, orang itu nanti akan diwafatkan dalam kebiasaan yang dilakukan itu. Kebiasaannya dia bermaksiat, maka dia akan mati dalam keadaan bermaksiat. Kebiasaannya itu dalam ketaatan ya, maka dia akan dimatikan dalam ketaatan. Maka kita membiasakan membaca Al-Quran. Di medsos itu banyak beredar video-video yang kemudian orang sedang membaca Al-Quran ya, masuk kantor kemudian mengawalinya dengan membaca Al-Quran ya, kemudian setelah melakukan pekerjaannya kemudian nanti mangsane pulang buka lagi Al-Quran ya, suatu saat ya itu karena dipasang CCTV oleh direkturnya perusahaan itu ya, itu maka kemudian kok sedang membuka mau pulang itu ya, membuka Al-Quran seperti lemas begitu, akhirnya kemudian meninggal dalam keadaan memeluk Al-Quran itu ya. Ini kebiasaan seperti itu. Nah, ini kebiasaan yang mungkin tidak membutuhkan waktu yang lama ya, biasa membaca Al-Quran. Maka ketika kita banyak bertaat kepada Allah, nanti Allah akan mewafatkan kita dalam ketaatan. Oleh karena itu ya, maka mari kita manfaatkan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang sangat dekat dengan kita ya, sangat dekat dengan kehidupan kita. Setiap saat kita membaca Al-Quran di dalam aplikasi HP kita, karena kita selalu punya HP ya, tidak bisa lepas seperti begitu ya, maka ada beberapa aplikasi yang pertama kali dihidupkan itu langsung muncul Al-Quran. Jadi kayak kita bisa sehari itu bisa menghidupkan HP itu berapa kali, maka berapa ayat yang bisa kita baca. Jadi saya pernah melihat-lihat, pernah saya pasang ya, tapi ini dong kesusu kemudian bagaimana ini ya? Ketika mulai hidup pertama itu mesti ayat yang pertama kali muncul, mulai dari pertama sampai kemudian nanti kita mematikan, hidupkan kemudian itu ayat yang berikutnya, terus seperti itu ya. Jadi ada aplikasi yang seperti itu ya, jadi artinya ketika kita mulai menghidupkan langsung ayat yang itu ya. Jadi itu jadikan salah satu aplikasi di dalam HP kita bahwa ada Al-Quran di dalam ini. Tetapi tentu saja karena ada aplikasi di dalam Al-Quran di dalam HP kita, maka kita harus bersikap yang bagus. Artinya jangan sampai kemudian kita mau ke kamar mandi, aplikasi Al-Qurannya itu masih dihidupkan. Ya matikan saja, nggak apa-apa kita bawa HP ke kamar mandi yang ada di dalamnya itu aplikasi Al-Quran, tetapi tidak dihidupkan ketika kita masuk ke kamar mandi. Kalau ditinggal di luar nanti hilang ya, begitu jemaah yang dimuliakan Allah. Hadis yang bagian akhir dari hadis yang ke-25 atau 26 ini. Kemudian dilanjutkan, kullun nasi yagadu fabai'un nafsahu. Setiap orang itu berangkat pada pagi hari untuk menjual dirinya untuk beraktivitas. Famukatikuha au mu'biuha, maka dari aktivitasnya itu ada yang membebaskannya, memerdekakannya, atau yang akan membinasakannya. Ini bagian akhir ya dari hadis ini. Jadi setiap orang itu beraktivitas, melakukan aktivitas semuanya
ya, baik laki-laki, perempuan, besar kecil, ya, tua muda, semuanya setiap hari kita keluar beraktivitas, ya, tidak hanya keluar, bahkan di dalam rumah pun itu melakukan aktivitas, bekerja, berusaha, beraktivitas, berbuat, semuanya berbuat, meskipun hanya duduk itu juga dia sedang berbuat, ya, meskipun hanya tetap sambil berbaring tetapi dia tetap berbuat, ya. Maka kemudian pilihannya juga ada dua. Maka ada orang yang berbuatnya itu membebaskan dirinya, ya, atau membinasakannya. Maksudnya apa? Membebaskan dari api neraka. Jadi setiap dari kita itu semuanya punya aktivitas yang bermacam-macam. Aktivitas kita bermacam-macam. Ada yang misalnya dari segi pekerjaan, ya, ada yang aktivitasnya di kantor, ya, di kantor, di dunia pendidikan, perdagangan dan sebagainya itu, tetapi hanya tidak langsung bersentuhan dengan orang, hanya dengan benda-benda mati, ya. Ada yang aktivitasnya langsung berhadapan dengan benda-benda hidup, misalnya petani dengan tanaman-tanamannya, peternak dengan hewan-hewannya, atau kemudian pedagang yang bertemu dengan orang-orang, ya, untuk membeli atau menjual, ya, semuanya melakukan aktivitas, baik orang itu di dalam rumah, di luar rumah, ya, di kantor, di pasar, di terminal, ya, semuanya melakukan aktivitas. Tetapi aktivitas-aktivitas itu tidak tanpa catatan, tidak sekedar 00 begitu, ya, tetapi mesti ada catatan, +1 atau -1, atau plus banyak atau minus banyak. Jadi ada yang membebaskan dari api neraka, aktivitas itu, ada yang kemudian justru malah membinasakan, mendekatkan kepada api neraka. Semua manusia beraktivitas, berjual beli. Nah, kita berjual beli, ya, kepada Allah, ya. Jangan sampai kita dalam berjual beli itu mendapatkan kerugian, ya. Dan Allah di dalam surat At-Taubah, ya, kita bisa buka, ya, yang punya aplikasi di dalam HP, buka HP, ya. Ya. At-Taubah ayat yang ke-111. Allah berfirman, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah. Innallaha, sesungguhnya Allah, istara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah, membeli dari orang-orang yang mukmin ini di diri mereka dan harta mereka itu dengan jannah, ya, dengan sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Jadi kita berjual beli dengan Allah. Diri kita, harta kita itu telah dibeli oleh Allah. Dengan apa? Dengan jannah. Nah, jannah itu surga yang tidak ada perbandingan nilainya, ya, tidak ada perbandingan nilainya. Kita telah dibeli, maka kita harus membelanjakan apa-apa yang ada di dalam kita itu dengan yang sesuatu yang mengarahkan kepada surga itu, karena telah dibeli oleh Allah. Orang-orang yang mukmin ini jiwa dan hartanya sudah dibeli oleh Allah. Maka kita nanti bisa akan meninggal, ya, itu, ataupun juga kemudian membunuh, ya, membunuh kekafiran itu, ya, itu terbunuh ataupun dibunuh itu dalam jalan Allah bagi orang-orang yang mukmin itu, ya. Maka karena kita sudah melakukan jual beli dengan Allah dan kita telah dibeli dengan jannah, maka diri kita, harta kita harus kita manfaatkan dengan baik yang mengarahkan kepada surga, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya Allah, ya, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita, bahwa yang pertama tadi, Al-Quran itu akan bisa menjadi sebagai
pembela kita atau yang akan memberatkan kita, tergantung bagaimana kita mensikapi Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, kita setiap pagi beraktivitas, ya, maka aktivitas kita harus membebaskan kita dari api neraka, karena kita telah dibeli Allah dengan surga. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.